Selamat siang Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jeremy Dextra Jonathans. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai controlling dan monitoring. Nah, apa sih itu controlling? Kontrol adalah proses memantau atau membandingkan dan mengoreksi prestasi kerja yang ada. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa kegiatan pekerjaan diselesaikan dengan cara yang mengarah kepada pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, setelah itu ada fungsi dari controlling. Fungsi dari controlling tuh ada 3. Pertama ada perencanaan, terus ada memberdayakan karyawan, dan juga melindungi tempat kerja. Nah, pada perencanaan ini tuh controlling memberitahu manajer apakah tujuan dan rencana mereka tepat sasaran dan tindakan apa yang harus diambil untuk kedepannya atau di masa depan. Setelah itu yang memberdayakan karyawan itu sistem kontrol memberikan manajer informasi dan umpan balik tentang kinerja karyawan. Nah, setelah itu melindungi tempat kerja, itu controlling meningkatkan keamanan fisik dan membantu meminimalkan gangguan di tempat kerja. Next. Nah, setelah itu ada 4 step of controlling. Pertama-tama tuh ada menetapkan standar, setelah itu mengukur kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Nah, menerapkan standar tuh yang dimaksud sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan biasanya digunain untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari suatu unit kerja, departemen ataupun organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi itu ada 2 jenis standar, ada tangible dan ada intangible. Nah, kalau tangible itu kan yang terukur atau nyata. Contohnya tuh kayak time, cost, sales, market share, profit, dan lain-lain. Nah, kalau yang intangible itu tuh yang tidak terukur atau lawannya, kebalikannya. Tidak terukur atau tidak terwujud. Nah, contohnya tuh kayak sikap, tingkah laku karyawan, seperti itu. Nah, saya mengambil contoh tuh dari Gojek. Kalau di Gojek ini tuh eh, pihak mereka tuh menetapkan standar kualitas pelayanan yang diberikan oleh para driver untuk menjadikan variabel penilaian. Jadi eh, kalau di Gojek ini tuh karena kan yang berhadapan langsung dengan konsumen itu kan si driver. Nah, jadi tuh si Gojek ini tuh mereka menetapkan standar kualitas pelayanannya. Jadi itu nanti si konsumen dapat menilai eh, kualitas pelayanan si driver terhadap konsumen tersebut. Makanya nanti setelah kita selesai naik Gojek, di akhir kita bisa memberi rating dan itu juga menentukan untuk nilai driver tersebut terhadap pelayanan ke konsumen. Nah, setelah itu ada mengukur kinerja. Nah, pengukuran kinerja harus berada pada unit atau satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Unit satuan atau tolak ukur harus terdefinisi dengan baik dan seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian ini. Nah, contohnya itu jika kita menentukan standar produktivitas dalam bentuk satuan presentasi atau persen, kita harus tetap menggunakan presentasi juga atau persen untuk mengukur dan tidak boleh menggunakan satuan lain seperti biaya atau rupiah untuk mengukurnya. Nah, contohnya seperti standar perusahaan yang dapat diukur dalam Gojek adalah si yang tadi itu yang saya sudah jelaskan, itu rating dari konsumen terhadap si driver tersebut. Bagaimana dia melayani atau standar kualitas pelayanan yang diberikan terhadap konsumen tersebut. Nah, setelah itu ada membandingkan kinerja aktual dengan standar. Nah, langkah perbandingan ini tuh merupakan langkah yang aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen.
Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antar kinerja aktual dengan target atau standar yang ditetapkan. Nah, seorang manajer ini harus mengetahui dua hal dalam langkah itu. Bentuk penyimpangan yang terjadi dan penyebab terjadinya penyimpangan. Contohnya, jika biaya alat-alat tulis terjadi kenaikan data target 5% menjadi 8%, maka penyimpangan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan minor atau kecil. Contohnya seperti jika tidak sesuai dengan target kinerja, manajer mencari tahu permasalahan dan mengelompokkan permasalahan tersebut. Setelah itu yang terakhir, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Nah, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan ini tuh begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui nih sama si manajer. Jadi tahap berikutnya tuh untuk mengambil tindakan perbaikan atau koreksi. Nah, jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Nah, setelah itu kalau penyimpangannya terjadi, yang terjadi adalah penyimpangan besar yang dapat melampaui batas atau sudah melewati jauh dari kata standar. Nah, jadi yang dapat diterima maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, contohnya tuh setelah menyelidiki penyebabnya, jadi si manajer ini tuh melakukan langkah nyata seperti memberi arahan atau training untuk para driver. Ini saya masih tetap ngambil dari Gojek. Untuk training pada driver juga agar dapat si para driver itu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, maksudnya yang lebih ramah, lebih memuaskan lah. Jadi si konsumen juga merasa terpuaskan dengan pelayanan si driver tersebut, sehingga si driver mendapatkan bintang yang bagus, dan itu juga menjadi feedback yang baik untuk kedepannya bagi si driver tersebut. Oke. Nah, setelah itu ada type of control. Nah, type of control ini ada 3. Ada feed forward control, ada concurrent control, ada feedback control. Nah, feed forward control tuh pengawasan ini didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu dan memungkinkan perbaikan dilakukan sebelum seluruh tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pengawasan ini tuh lebih aktif dan progresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum sesuatu masalah terjadi. Jadi itu sebelum masalahnya terjadi mereka udah mengambil tindakan. Kalau concurrent control itu tipe pengendalian ini dilakukan selama kegiatan masih berlangsung. Tipe ini merupakan pengendalian di mana suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau tidak, atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Nah, yang terakhir nih ada feedback control. Jadi feedback control itu tuh sebuah pengendalian. Ini tuh jadi dia mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Jadi penyebab penyimpangan kemudian kita ditentukan sama si manajer, dan kemudian penyebab tersebut dapat dijadikan sebagai input dalam perencanaan di masa mendatang atau kegiatan yang serupa. Jadi kalau kata sehari-harinya kita belajar dari kesalahan sebelumnya, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang kata-kata sehari-hari yang dapat dicerna dengan mudah. Oke. Nah, ini referensi yang saya ambil selain dari buku. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.